Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narana Sifa, mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai strategi dakwah di era COVID-19. Nah, yang telah kita ketahui mengenai wabah yang telah merajalela di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yaitu COVID-19 atau bisa disebut juga dengan coronavirus. Nah, dengan hadirnya virus ini membuat semua aktivitas di luar rumah menjadi berhenti sementara. Dimulai dari sekolah, kantor, mal, tempat ibadah, tempat wisata, semua ditutup guna menghentikan penyebaran virus secara tepat. Pemerintah mengambil kebijakan dengan memberlakukan stay at home dan physical distancing. Bagi siapa saja yang akan berpergian keluar rumah, dengan kebijakan tersebut, semua orang harus berada di rumah untuk lebih produktif dan mengerjakan hal-hal yang positif di rumah saja. Nah, selama masa pandemik yang berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan hampir setahun, banyak aktivitas yang harus berhenti atau mengurangi kegiatan di luar rumah. Misalnya sekolah ditutup, kampus-kampus dan perkantoran ditutup, dan semua pekerjaan rumah digantikan dengan media sosial yang canggih pada saat ini. Tempat-tempat ibadah juga termasuk tempat yang dianjurkan pemerintah untuk mengurangi para jemaahnya. Kegiatan bersih-bersih masjid juga rutin dilakukan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sama halnya dengan berdakwah. Banyak sekali aktivitas dakwah dilakukan secara live streaming, pertemuan melalui aplikasi Zoom atau Google Map, grup WhatsApp, YouTube, atau buletin dan artikel online secara tersebar di mana saja. Nah, setiap orang dengan mudah mengaksesnya dan dakwah tersebut tetap tersampaikan kepada khalayak ramai, tergantung bagaimana individu tersebut bisa mencerna dan mengamalkan ajaran agama yang telah diajarkan. Nah, berdakwah adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimilikinya, guna menasihati dan saling mengingatkan sesama agar kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una illa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhau 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolong orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, seperti yang kita ketahui, media sosial juga bentuk hiburan atau komunikasi semata. Di sana juga disuguhkan dengan aktivitas-aktivitas dakwah yang semakin berkembang pesat. Siapapun bisa menikmati syiar agama yang sudah diupload di media sosial. Memajukan teknologi yang semakin canggih telah memberi fasilitas kepada siapa saja yang ingin berdakwah, baik melalui video atau pesan-pesan yang mengandung nilai-nilai agama sudah tersedia di dalamnya. Nah, di masa pandemi ini, para tokoh-tokoh agama juga tidak mau menyulitkan semangat berdakwahnya. Mereka juga tetap melaksanakan peran dakwahnya dan selalu memberikan ajaran-ajaran agama kepada setiap jemaahnya. Nah, kehadiran COVID-19 ini juga masih menyiksakan kegelisahan bagi setiap orang merasakan dampaknya. Maka dari itu, para pendakwah di sini berperan agar memberi nilai-nilai ajaran agama dan nasihat untuk mengajak setiap orang agar selalu bersyukur selama pandemi ini. Dakwah menggunakan media sosial dinilai saat sangat efektif, bahkan setiap pendakwah
punya kreativitas dalam berdakwah, tidak mengurangi esensi dan prinsip-prinsip dalam berdakwah, dan tidak melencang dari nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Terkadang juga kita sebagai manusia juga harus tahu menentukan berita-berita yang ada di media sosial. Kita juga harus bijak menggunakannya. Jika kita salah tanggap akan hal itu, maka akan timbul perpecahan antara kita. Sungguh, hal tersebut sangat tidak disukai Allah. Padahal kita semua saudara seiman dan setanah air. Kita harus bisa mengedepankan akhlak kita, bukan keegoisan kita yang menjadi kita bermusuhan dengan orang lain. Nah, strategi dakwah masa pandemi COVID-19. Strategi yang paling benar, yang paling mudah yaitu strategi melalui berdakwah melalui media sosial yang seperti yang saya jelaskan tadi. Seseorang bisa berdakwah melalui Zoom, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Media sosial itu sangat bermanfaat jika kita melakukannya dengan sebaik-baik mungkin, jika kita memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Maka dengan itu, lakukanlah media sosial dengan sebaik-baik mungkin. Nah, jadi kesimpulannya, walaupun tidak adanya virus COVID-19 yang mewabah di Indonesia, dakwah tidak akan pernah hilang dari masa ke masa dan sudah ditugaskan bagi setiap muslim untuk saling mengingatkan sesamanya. Perbedaanlah yang membuat kita satu, bukan perbedaan yang membuat kita terpecah belah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.